Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa la murdiya wa din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah sehingga kita dapat diberi kesehatan hingga saat ini, dan selalu lupa juga selalu sharing salam dan lupa juga kita kirimkan pada arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, adapun tujuan saya pembuatan video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu dimana saya akan menjelaskan salah satu tema yang telah kami pelajari daripada mata kuliah ilmu lughah nafsi. Di sini saya memilih tentang psikolinguistik. Mungkin langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Nantinya kita akan mempelajari tentang apa sih psikolinguistik ini, dan apa tujuan dari pembelajaran psikolinguistik ini, dan apa saja kajian dari psikolinguistik ini. Masuk kita yang pertama, yaitu pengertian dari psikolinguistik ini. Jadi sebenarnya apa sih psikolinguistik ini? Apakah sama dengan psikologi, dan apakah sama ya dengan linguistik, atau keduanya ini bergabung yang mengakibatkan atau menghasilkan suatu ilmu itu dari psikolinguistik ini. Jadi kita akan bahas. Jadi psikolinguistik ini ialah betul tadi, yaitu ilmu di mana psikolinguistik ini yaitu ada dua ilmu, yaitu yang pertama ada ilmu psikologi dan ilmu linguistik, yang mana kita ketahui bahwasanya ilmu psikologi ini yaitu ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan tentang jiwa atau kegiatan yang ada di jiwa atau gejala-gejalanya, atau kita ringkas saja dengan ilmu tentang jiwa. Selanjutnya ilmu linguistik, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ilmu linguistik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bagaimana memproses suatu bahasa, bagaimana gramatikal atau struktur bahasa, bagaimana gangguan bahasa, bagaimana memproduksi suatu bahasa, dan bagaimana mempelajari bahasa-bahasa yang lainnya. Jadi ada beberapa hal yang mendefinisikan tentang psikolinguistik ini. Salah satunya itu Phil mengatakan bahwasanya psikolinguistik ini ialah ilmu perpaduan antara ilmu psikologi dan linguistik, di mana ini akan mengkaji tentang minda manusia dan bahasa. Jadi apa sih minda itu? Jadi minda ini ialah lebih luas, seperti pusat kesadaran manusia, yang mana akan menimbulkan atau dapat membangkitkan pikiran, ide, perspektif, pengetahuan, dan lain-lain pada manusia. Jadi minda ini ya lebih luas daripada pikiran, dan minda ini juga melibatkan perasaan dan lain sebagainya. Ini dihubungkan dengan bahasa, dengan pelajaran bahasa tadi, dengan gramatikalnya, dengan bagaimana bahasa tersebut diperoleh, dan lain sebagainya. Itulah menurut Phil. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya psikolinguistik ini adalah ilmu yang menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu psikologi dan ilmu linguistik, untuk memahami bagaimana seorang manusia ini dapat memahami, memproduksi, memproses menggunakan suatu bahasa. Ini juga melibatkan aspek-aspek kognitif, sosiologis, neurologis, dan aspek sosial dari bahasa, dan termasuk juga bagaimana seorang manusia ini dapat memperoleh atau memproduksi suatu bahasa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu apa sih tujuan dari psikolinguistik ini. Jadi tujuan dari psikolinguistik inilah untuk memahami bagaimana seorang manusia dapat memproses, memahami, dan menghasilkan suatu bahasa dalam pikiran serta perilaku mereka dengan memadukan prinsip-prinsip linguistik dan psikologis. Ini membantu kita memahami bagaimana suatu bahasa tersebut dipahami dan diproduksi dalam konteks kognitif, sosial, budaya. Nah, itulah tujuan dari psikolinguistik ini. Baiklah,
Setelah kita mengetahui tujuan dari psikolinguistik ini, selanjutnya kita akan mengkaji tentang apa saja yang akan kita bahas dalam psikolinguistik ini atau kaji-kajian dari psikolinguistik ini. Baik, yang pertama ada pemrosesan bahasa, di mana kita akan mengkaji bagaimana otak manusia ini dapat memproses dan memahami suatu kata, frasa, atau kalimat. Nah, itu kajian yang pertama. Kajian yang kedua yaitu pemerolehan bahasa. Di sini kita akan mengkaji bagaimana anak-anak memperoleh bahasa ibu atau bahasa pertama dan bagaimana seorang manusia mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing. Itulah kajian yang kedua. Kajian yang ketiga ada produksi bahasa. Di sini kita akan meneliti proses mental yang terlibat dalam menghasilkan sebuah kata atau kalimat saat berbicara atau menulis. Nah, yang keempat ada gangguan bahasa. Di sini kita akan memahami gangguan bahasa seperti disleksia, afasia, dan gangguan bahasa serta upaya untuk mengembangkan intervensi dan terapi yang efektif. Adapun kajian yang kelima yaitu representasi konseptual, di mana di sini kita akan mengkaji hubungan antara bahasa dan pemikiran. Selanjutnya ada neurolinguistik. Di sini kita akan mengkaji bagaimana keterkaitan otak dan bahasa, serta efek cedera otak atau gangguan neurologis terhadap kemampuan bahasa. Selanjutnya ada kajian kita yang terakhir yaitu kajian sosiolinguistik, di mana di sini kita akan mengkaji antara bahasa dan faktor-faktor sosial seperti kesetaraan gender, tingkatan sosial dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi itulah beberapa kajian dari psikolinguistik ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ada 7 kajian dari psikolinguistik ini. Yang pertama yaitu bagaimana pemrosesan bahasa, selanjutnya ada bagaimana perolehan bahasa, yang ketiga ada produksi bahasa, yang keempat ada gangguan bahasa, dan yang kelima ada representasi konseptual, selanjutnya ada neurolinguistik, selanjutnya ada sosiolinguistik. Nah, itulah beberapa dari kajian psikolinguistik ini. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang psikolinguistik ini. Mungkin mudah-mudahan dapat dipahami dengan mudah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.